Di mana Bang Billy? Mana gua tadi di sana gua belok kiri, belok kanan, gua lurus jadi bingung. Kayak ibu-ibu kosidahan lo apa-apa marah-marah mulu. Sabar. Gua di sini takut banget tahu. Pegang. Lu juga ribet banget ah. Gua juga lagi nyari udah 4 hari gua di sini juga. 4 hari. Maju deh, jangan diem ah. Pokoknya gue tuh mau nyari pesantren buat anak gue. Katanya ada yang bagus di sini belajar Quran gitu. Ya sama tuh, gue juga pengen nyantren deh ah. Gue pengen taubat tak. Bagus. Karena apa ya? Gue tuh berpikir, gue tuh alhamdulillah banyak pahala, lu banyak dosanya. Jadi gue mau taubat. Gimana sih? Maksudnya gue banyak dosanya gitu loh. Gue pengen taubat tak. Ya udah. Ya Allah kayak pengantin pakai pengen. Apa gue takut ada ular di sini? Ya kan kalau ada ular ditangkap aja. Kemana sih ah? Akhirnya ada rumah warga, udah tanya aja di mana dah. Ah iya bener nih. Assalamualaikum. Dari kanan kiri depan belakang tuh hutan semua ya. Tapi lu punya penyakit yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaget gua. Bisa gerak sendiri. Ah Koko Hendrik. Kok Hendrik? Oh Koko Dennis nih ya yang dia di TV-TV. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Soleh berdua itu. Aduh lagi ngapain sih? Tinggal di sini. Rumahnya di sini. Iya. Ini udah nyampe, nih pesantrennya, depannya rumah, pesantrennya di belakang, ada pintu masuknya lewat situ. Pucuk dicinta. Di belakang. Nasi ulam pun Gak pakai nasi. Amin. Pucuk dicinta. Udah tiba. Ya itu dia maksudnya. Gak pakai nasi. Lapar. Iya bener kok. Kode Ya. manggilnya Kode Dennis sampai Koko Hendrik atau Pak Ustadz? Bebas. Kenapa Nama tuh aja, Koko nama. Hendrik? Nah, gue ingetnya Koko Hendrik gitu loh. Oh, ada Kode Dennis juga di sini. Pak Ya, Ustadz. kok gak mau dipanggil Ustadz sih? Kenapa sih? Karena bukan ustadz, masih santri biasa. Santri kok punya santri? Iya. Ya kan ngaji bareng berarti. Oke, tapi FYP Horor Pagi ini ketok pintu spesial nih, eksklusif. Pertama kali masuk TV, ada sih di YouTube, tapi kalau di TV ini pertama kali FYP. Mana bisa juga masuk di TV ya, kan TV kecil. TV-nya dia mungkin gede. Udah berapa lama sih tinggal di rumah ini? Ini setahun. Baru setahun. Ini mohon maaf nih kalau kita ngobrol berdiri kayak di warung kopi gitu. Nah, udah duduk kopi tuh. Iya, maksudnya nggak disuruh masuk ke dalam gitu. Masuk ya, Afwan di Seoul ada, Masya Allah. Masya Allah. Afwan, Ustaz. Buka. Masih. Udah segini kan bu. Kita masuk eksklusif, let's go. Luar biasa ini. Masya Allah. Kenapa pilih di daerah sini? Udaranya sih sejuk. Iya enak nih. Karena sekolahnya di sini, jadi sekolahnya duluan yang ada. Oh, Kita baru rumah bukan gitu. bikin rumah terus bikin sekolah, tapi sekolah dulu, bikin rumah deh biar ngawasinya deket gitu. Iya. Sudah kalau sekedar bangun rumah, udah beres lah episode ngejar gituan waktu di Thailand. Ngejar Sekarang, gituan tuh apa? ya rumah dulu, mobil dulu kan kaleng biasa itu. Jadi sekolahan dulu, sekolah udah jalan, akhirnya pindah ke sini. Tapi kalau Dennis, kalau kita lihat ini kan rumah estetik ya. Estetik. Estetik ya. Emang gak ada bedanya mau apa, kira-kira gue terbebas dari orang-orang norak. Ya, gue gara-gara bergaul sama Anwar. Nah, ini kan rumah kalau bisa dilihat rumah kecil minimalis estetik ya. Iya kan bener. Dulu kalau nggak salah nih, saya pernah dapat info katanya kalau Dennis kan pernah tinggal di kontrakan tuh dengan biaya 600.000. 600.000 ya bayar ya. Kontrakan 600 ribuan? Iya. Pernah? Pernah duaan sama istri. Sama istri? Udah nikah? Udah. Iya maksudnya dari pas nikah atau dari sebelum pas sendiri udah gitu juga? Setelah nikah. Nol banget tuh jadinya. Mulai dari nol aja kan yang sisa dari Thailand dibersihin sama Allah. Ya kan dulu bandar judi. Hah? Dulu beneran harta. Ini bener. Tanya aja. Enggak, gua kan karena gua nggak tahu ya bener ya, sumpah ya. Bener-bener judi. Emang masalahnya gitu, nanti kita bahas itu lebih dalam lagi. Oh iya, gue mau bahas itu. Ya. Karena gue sering masang tuh kalah mulu. Makanya lu mau tobat. Lu mau tobat di dia. Bukan kalah tuh dijagain bandar itu. Tuh. Oh iya? Yang menang tuh cuma 2 pilihannya, antara dikasih sama bandarnya atau ya jadi bandarnya. Jadi pemain mah nggak ada yang menang. Wah, berarti selama ini gue salah dong. Makanya justru itu gue mau taubat, iya. Bener, Yuk, kita ngobrol-ngobrol lebih dalam yuk. Dan kita bahas lebih dalam lagi, ayo. Yuk. It all started as a normal night. She was dancing under. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada tamu. Kak Irfan, ya Allah. Ya Allah,
sehat. Ah, nggak bisa buka. Kenapa jadi manja sih bukan doang? Keras banget, Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Masuk kanan kiri. Kanan aja. Bukan masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, duduk Silakan, dulu. Kak Irfan. Rumahnya Ala kadarnya ya. Tadi baru kita bahas bahwa saya percaya nggak percaya pernah tinggal di kontrakan 600.000 beneran. Iya beneran. Sama istri tinggalnya. Makanya Sama istri. Kan pas di pulang dari Surabaya. saya pulang dari sana nyantren ketemu istrinya di pesantren. Waktu di pesantren itu udah semua yang dari Thailand itu udah dibersihin lagi sama Allah. dulu sekaya apa dulu? Kan relatif ya, Iya, tapi kayaknya di umur 25-an dapat 80 jutaan sehari mah lumayan. Itu mah gede Nah, banget. udah gitu tiba-tiba jebret 600.000 sebulan bayar kos-kosan kontrakan dan menanggung jawabi Istri. anak orang gitu. Gimana rasanya kok? Ya makanya salah satu nikmat itu kan dapat istri yang nggak minta ini itu. Maka ya sudah dari awal niatnya yang butuhin rezeki adalah Allah, yang memenuhi rezeki adalah Allah. Maka pulang tuh ceritanya tuh memang masih ada sisa duit dari sana tuh. Meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu, tapi dah haram ya. Tapi mungkin kata Allahnya masa mau tobat, sisa duit haramnya nggak dibuang. Akhirnya banyak ditolong orang, Allah kirim penolong. Ya penolongnya itu tukang tipu pada dateng. Tiba-tiba ketipu dibersihin. duit. Ada Minjem yang duit. ada Nggak yang minjem dibalikin. duit, ada yang ngajak bisnis, nanti tiap bulan dapat keuntungannya segitu. Ternyata? Dari ditransfer sampai hari ini nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Sehabis bis. Habis sampai jualan kaos kaki di CFD, duduk di trotoar, di emperan. Jadi kurir ekspedisi nganterin motor. Ngenes gak pasan itu? Aku sih yang lebih kasihan, bukan lihat keadaan kami tapi kasihan ke beliaunya gitu. Kan waktu jadi kurir juga kasihan gitu. Seharian bawa paket kan banyak ya Kak Irfan, terus panas-panasan. Beliau mungkin nggak biasa panas-panasan. Pulang tuh udah Mana mukanya kulitnya putihmu? Skincare-nya apa sih? Dulu ngambek ceritanya, karena kan proses pembersihannya nggak sebentar, nggak dalam sehari. Panjang. Protes? Dari sebelum nikah Oh, sampai gitu, akhirnya Mak. nikah. Maaf, Iya, istilahnya- percuma nonggeng sujud, mana hijrah tobat katanya bakal ditolong sama Allah. Tapi ternyata setelah ditelusuri, diterusin, ya iya ya, ini teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Iya. Ini lebih tenang ya? Enak loh. Tapi saya nggak tenang lihat ini lampu belum dibuka di plastik. Ini juga masih baru. ini baru banget di plastik nih. udah setahun Kak Irfan. Kenapa nggak dibuka plastiknya sih kok? Gemes deh kok dari tadi kok. Nggak dibuang. Biarin deh sayang, biarin deh. Biar rasa cuma saya kali di sini. Tapi ini enak banget interiornya ya. Ini siapa yang ngedesain? Selera siapa ini? Beneran teteh? Iya, nyontek lah dari Pinterest. Oh iya bener, inspirasinya banyak ya. Iya bener. Tapi kalau kayak gini-gini lampu nih, ini kan mewah nih. Harganya berapa nih? Aduh harusnya ada mama lampu sipo apa ya. Apa tuh Tapi katanya suka ke Kenari juga ya. Iya, ini belinya di Belinya di Kenari. Ya udah, jujur deh berapaan? Ini berapa nih kayak gini? Berapaan ya? Murah ini, murah. Sejuta lebih. Ini. Iya. Saya tuh Lah tetangga gue jualan lampu cuma 20.000 kayak gini. Beda, mungkin lebih Tapi tipis. dipretelin satu-satu. yang hunting siapa? Yunda. Kadang ditemenin, tapi kalau lagi kajian nggak sampai. Ini desain kaligrafi. Ah, lu pas masuk ke pintu ini, pas ngeliat kayak gitu, lu panas ya? Tahu arah lu gimana? Enggak kan nanya doang. Kalau nggak panas berarti lu bukan. Ini lihat, cermin ini juga bagus loh. Efek luasnya dapat. Jadi ini cermin Kak Irfan karena kan ini rumah nggak pakai arsitek ya Kak Irfan. Jadi asal nebak aja Yunda, ternyata kan rencananya itu agak lebih tinggi gitu. Tapi qadarullah karena memang nggak ngerti hitung-hitungan juga, jadi datangnya lebih pendek. Alhamdulillah, tapi Pesen mesti sendiri aja. ini tuh? Pesen. Tapi hebat ngulik-ngulik. Nah, salah satu ciri-ciri orang berilmu itu ada rak kitab seperti ini. Masya Allah, Siar Alam An-Nubala. Ya, itu kitab Fathul sejarah. Bari, tuh. Nah, itu tafsir atau syarah penjelasan Sahih Bukhari. Bukharinya mah 4 jilid tuh 7 ribuan hadis, tapi penjelasannya nyampe 36 Yang jilid. yang empat Iya, itu. 4 yang di atas. Coklat. Iya. Ini penjelasannya. Iya, yang Fathul Bari. Masya Allah. Dibaca nggak kok ini kok? Dibaca, Ini baca lah, masa buat pajangan doang. Lu bener-bener ya. Masa dibaca lah. Kok bentar, kok ada One Piece? Gak ada kitab-kitab ini. One Piece Kok juga suka lengkap One Piece dari ya? satu tuh. Kok Dedi suka anime, apa sih? Anime, Eminem. apa anime? Suka anime? Emina. Kartun-kartun suka. Ini soalnya kenal ini waktu SMP.
Waktu itu masih sekolah Katolik, belum ngaji. Pernah berapa agama? Mempelajari ya. Karena aku kan ngobrol sama Ustaz Felix. Iya. Ustaz Felix juga tuh kemana-mana dulu tuh. Iya. Kalau saya yang saya telusuri sih keluarga besar dari ayah Buddha. Terus TK sampai SMA sekolah Katolik. Teman-teman Kristen juga banyak dulu ikut ngeband di gereja. Mereka nyebutnya pelayanan gitu. Ya sama Ikut? Islam. Kenal ini kan dari SMP. Nah, terus kan dia dari sekian banyak yang dibaca, cuman dia doang yang belum tamat. Ya nggak tamat-tamat ini udah tamat. Ini udah berapa Saya tahun sih udah. nggak tamat-tamat ya? Ini Nggak juga tahu tuh. harus katam deh, ngaji juga harus katam. Beli terus Kak Katamin Irfan, dulu. kalau ke Gramet belanjanya belanja lagi. Padahal belum tamat-tamat ya Ditanya dibacanya sayang ya. karakter Karakter favorit. favoritnya siapa sih? Ya utamanya Luffy ya, Zoro-nya juga keren. Luffy yang pakai topi itu kan. Luffy Pakai jerami jerami. yang Iya, iya, iya. melar, Zoro yang pakai pedang. Yang Doraemon juga yang pakai itu tuh. Beda buku, Beda cerita. universe. Beda itu ya. Tapi udah, ini tuh kan ada karakter-karakter Ya, cewek yang betul. aduhai gitu gimana sih? Iya. Tapi ada makar juga. Kan cuma gambar doang, kan juga nggak vulgar juga. Iya. Kan niatnya cuma baca doang. Iya, dan akhirnya kadang setelah dibeli baru dibacanya, ntar deh belakangan. Ini masih banyak antrian soalnya. Iya Iya, betul. dari Ini satu. dibenerin sama Kak Irfan. Kak Irfan kayaknya perfeksionis ya. Lumayan, aku suka beres-beres. Tapi ngomong-ngomong, saya tertarik ini ada bunga Edelweiss, ini ada bunga keabadian istilahnya ya. Tapi di sini ada hasil USG. Udah isi. Insya Allah doain Kak Irfan. Karena Billy ini dari tahun 2019 kalau tidak Iya. salah menikahnya kosong, isi, belum pernah isi ya? Belum pernah positif tapi kodarullah masih Positif palsu. Ini lagi program. bayi tabung Kak Irfan. Doain ya Kak Mudah-mudahan ya Irfan. Allah, mudah-mudahan. Ini pas kapan ini? Itu udah dimasukin 2 embrio. Jadi tinggal nunggu. Sudah. Tapi itu tuh kalau ngomongin tentang bayi tabung, inseminasi buatan, itu tuh memang keimanan tuh harus dijaga banget ya, karena banyak orang Iya. tuh menganggap itu ada pesan kepada dokter. Iya. Jadi salah satu yang mesti dijaga, kalaupun sampai berhasilnya ya Allah aja. Bukan karena dokternya, bukan karena obatnya. Dan yang paling penting kan yang operasinya berhasil itu bukan yang sampai jadi anak, tapi yang membuat kitanya tambah dekat sama Allah. Masya Allah. Maka hasilnya apapun kalau bikin kita tambah banyak sujudnya, maka berhasil program. Setuju. Ini salah satu bentuk ikhtiar ya. Iya. Ikhtiar aja. Wasilah Boleh. aja. Yang penting mah wasilah. banyak Ih, doa. ikut deg-degan Bapak, tahu. asal Ya, Bapak tahu ya, banyak teman-teman artis, mohon maaf nih, banyak teman-teman artis yang udah suami istri, mohon maaf masih belum dikasih keturunan, tiba-tiba karena banyak doa, makanya apa-apa banyak doa. Lu ngajarin doa Ustadz gimana? Hei, biar Saputra. Tapi saling mengingatkan betul-betul. Iya. Kan doa-doa nggak bisa, harus ada ikhtiar. Betul. Ikhtiar doang nggak doa juga nggak bisa ya. Dan Doa ditutup sudah. sama tawakal. Ah. Kalau nggak tawakal nanti apapun hasilnya ngambek melulu, kecewa terus. Kalau rumah ini boleh nggak sih kita diizinkan ke Ayo, kamar? ayo. Boleh Boleh, nggak? boleh, Kamar siapa? silakan. Ayo, Ya ayo. kamar pengantin lah. Wow. Lihat yuk, bismillah. Boleh nggak sih? Yuk ini eksklusif loh, eksklusif Ya. pertama di Wah, televisi. Ayo. Boleh Kak nih Irfan, beneran ayo, masuk. ayo. Boleh dong. Maaf ya. Masya Allah. Nuansanya Masuk hangat ke banget pojok. guys. Imut banget ya, imut ya. Lucu banget ini. Lucu. Enggak, suasana tuh kuning, hangat gitu. Ceria kalau kuning. Ternyata di sini ada Iya. jendelanya gini tuh. Iya. Gitu. Oh, Ciluk. jangan dong. Kita harus TV dong kalau kayak gitu. Bentar, ini berarti kalau ini ada momen-momen dibuka gitu. Iya. Kalau mau tinggal buka. Wow, dibuka tuh gimana Tuh tuh? kan. Gimana apa? Gimana apa maksudnya? Maksudnya. Nih, kita kan kadang ngadain kajian di rumah. Jadi open space semua, kursinya di situ. Ini jamaah pada duduk semua Iya, di di sini. sini. Sebentar, jamaah. Hei, jamaah. Masuk ke kamar. Ini dibuka Karena semua Kak alat Irfan. cuma segini tempatnya Jadi kan kan. kalau misalnya kajian itu kan total yang hadir tuh bisa sampai 100 lebih. Masya Allah, ini Ya, berkah pada banget duduk. rumah. Nah, jadi di sini khusus Iya. memang kayak teman-teman halapa yang udah deket banget, yang punya anak. Jadi anak tak tidur di sini, emaknya di sini. Ya Allah. Iya, jadi Jadi kalau ini ngajinya udah di milik masjid terus kan milik gitu. umat Milik aja umat, udah. iya. Hukuman. Masya Allah beneran. Iya serius tanya Tapi ini enak banget tuh lihat. Pemilihan lampu, warna kayu, warna bed cover. Ini tuh Laras hangat ya? banget, kuning gitu ya. Kenari Hangat juga gitu. ini, pasti kenari. Kenari, juga ya. kenari. Apa Evo Alpha ini berapa nih ya kira-kira? Ini lebih murah dari yang itu sih. Bohongan ah. Iya. Semua di bawah
2 jutaan? Iya, di bawah 2 juta. Berarti kalau misalkan di bawah itu berarti kurang lebih 500 ribuan ini. Iya nggak segitu juga Enggak, sih. kalau yang itu kan Lebih di atas 1,7, yang ini kalau nggak salah Yunda 1,2. Bohongan beneran. Iya beneran. Bener. Tapi ya itulah yang penting tes bener penempatannya Iya. benar itu yang paling betul ya. Kalau asal duduk aja emang dibolehin. Boleh lah. Karena aku jamaahnya. Kan ada juga beli yang mahal tapi orang nggak percaya dia beli yang mahal. Betul, karena penempatannya kurang pas gitu. Tapi kalau Dennis sama kakak kalau misalkan kan kalau kita lihat nih artis-artis nih kan kalau di kamar itu koleksi-koleksi itu kayak tas-tas yang mahal-mahal yang apa kremes-kremes gitu-gitu ya kayak kremes gitu-gitu. Kita kan artis. Iya, Elvis Casey. Kira-kira kakak punya nggak koleksi-koleksi apa gitu? Nggak punya. Itu tas apa itu? Bener nggak punya, Nggak masa punya. sih? Ini mah, ini tas dikasih jamaah. Ih, kenalin dong sama jamaahnya. Biar dikasih juga. Ini dikasih. Kalau ini dibeliin sama mami mertua. Nggak ada yang beli sendiri, nggak ada. Oh gitu. Dan Masya Allah. dipakainya aja. Teteh, kok sesoleha gitu sih? Aduh, masya Allah nggak sih. Kan diajarin sama suami. Ya udahlah. Kita hidup itu sebenarnya untuk ibadah, buat bermanfaat. Jadi Ya Allah, ya Allah, Nggak usah kapan gitu. punya istri kayak gitu? Kapan punya istri kayak gitu nggak minta-minta? Tinggal Soleha, nur sama suami. Emang kenapa baru pacaran aja udah Baru banyak minta? pacaran aja gue banyak ngeluarin duit. Mungkin salah nyarinya Gue kali. nih jujur ya, aku tuh pengen nikah langsung 2 sekaligus. astagfirullahaladzim. Jodoh tuh rumusnya gampang. Jodoh tuh pasti ketemu. Jodoh pasti Cepat ketemu. atau lambat. Amin ya Allah. Paling cepat ketemu di dunia, paling lama ketemunya nanti di akhirat. Ya Allah, ketemu di Tapi kan akhirat. betul, pertanyaannya satu. Kita bakal ke surga atau enggak? Kadang ada orang yang ngerelain surganya, yang penting dapat jodoh di dunia. Mau dipegang-pegang, mau diituin, tapi jadi dia ngerelain surganya. Tadi katanya pengen langsung 2. Kan ini tuh terkenal banget ya. Jangan, Kalau Dennis jangan, Lim tuh ya. jangan lu kasih pertanyaan yang 2-2 tadi Banyak, ya. banyak jamaah yang siap untuk menjadi yang kedua. Jujur, betul kan? Oh, ada yang langsung ke Teh Yunda malah Iya bilang. minta ke Bohong aku. Iya aja udah. serius. Di DM. Nge-DM gitu. DM gimana? DM IG. Ya emang Iya. maksudnya, Ngomongnya gimana? Teteh izinkan aku jadi adikmu gitu. Enggak. Kan Teh Yunda ilmunya udah tahu Ya, ya. Boleh gitu. nggak, udah siap belum berbagi ya, yang langsung kayak gitu juga ada. Terus Innalillahi. Kok Dennis bilang- Terus, ini gimana? Bilangnya Jawabnya apa? Teh Yunda. Aku bilangnya sih poligami dalam Islam boleh ya. Aku nggak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam syariat. Setuju. Jadi aku bilang poligami itu boleh ya Teh. Tapi kalau saya pribadi dengan lemahnya iman saya belum bisa. Gitu. kalau Teteh mohon maaf nih kalau Gak bisa. kalau misalkan enggak tenang aku bantuin kok Dennis. Kalau misalkan Teteh mohon maaf nih kalau Teteh belum siap dan belum bisa, tiba-tiba kok Dennis izin sama Teteh, misalkan dibolehin, mau nggak mau dibolehin, terus akhirnya Enggak lah, dia enggak aku nikah lagi. bolehin. Kalau misalnya Oke, dia mau kalau gitu. nggak dibolehin tiba-tiba dia nikah lagi gimana? Ya berarti kalau aku pribadi aku mendingan enggak sama sekali karena aku memang nggak siap untuk itu. Dan itu boleh dijadiin syarat. Kayak misalnya kamu kalau pengen nikahin saya tapi nggak mau dipoligami, itu boleh. Kita tidak mengharamkan poligami. Itu seperti kalau misalkan kamu nanti kalau udah nikah nikah sama saya jangan makan jengkol ya. Karena saya nggak suka baunya. Gitu. Itu seperti itu masih boleh. Di bawah Kita sisi tidak itu. mengharamkan, Iya. tapi Karena kita jangan mengharapkan karena itu adalah ada di Al-Qur'an. Ada. Tapi bener nggak sih Teteh Yunda sendiri katanya pintar masak? Hey, bener. Bener. Coba kita ke dapurnya aja yuk. Coba, Ke coba, dapur coba, yuk. coba. Kita Coba kita ke cobain dapurnya aja masakan dulu. dari Teh Coba, Yunda ya. coba. Makanan terenak. Lewat sini, lewat sini. Dari sini bisa. Masya Allah. Ini dapurnya juga estetik. Dan Wah, ini nih. ada kolam berenangnya Bang Adul lah. Kolam ikan. Kolam ikan. Kita kursinya. Kira kolam berenang. Tapi game mericik air itu emang enak banget ya. Nyenengin lah. lebih menenangin. Tapi ya kan Koko kan orang Tionghoa ya. Iya. Walaupun sudah jadi ustadz, apakah percaya feng shui? Enggak. Tapi kata orang feng shui itu ya ada ilmunya mengenai arah angin gitu-gitu katanya. Ya meskipun ada ilmunya, tapi tetap penentunya terjadinya itu atas izin Allah. Jadi kalau Jadi- bisa orang, wah ini ada kolam di tengah ini, ruangan ini berarti feng shui-nya gitu. Ada Nggak sih. mengimani, nggak mengimani. Karena termasuk nggak boleh. Karena itu bahaya ya. Bahaya yang paling penting dalam Islam kan sebetulnya nggak cuma cukup sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi makanya nomor 1 syahadat itu akidahnya. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi giliran tokonya sepi dia ke dukun gagal itu gak keterima. Iya kan yang penting akidahnya. Aduh, saya mencium bau makanan. Ini Koko suka banget makanan Lapar belum? Chinese, Ayo. jadi Yunda Pedok, sajiinnya pedok. makanan Chinese ya Kak Irfan. Wih,
Aku tahu nih makanannya apa. Apa? Musmid. Musmid. Dibalikin jadi Musmid. dimsum. Ini musmid dimsum. Oh, aku tahu nih makanannya. Apa? Kokak pau. Bakpao, bapak. Ya, kalau Mandarin ini sebutnya Lou Pao Zi. Masih bisa bahasa Mandarin. Masih Hokkien atau Kalau Hokkien cuma ngomong sama nenek aja. coba kayak gimana? Kalau Hokkien paling udah siapang lama, udah makan belum? Ih, Itu kelihatan kalau Cinanya, Ini pau lah semau cak tahu nih euy. Artinya ini Jangan makanan ngarang, apa? lu jangan Enggak, ngarang. beneran, Nak? Beneran. Enggak, dia nggak Coba tahu. ngobrol. Nih, ngobrol nih. Coba ngobrol, Gua artiin Lu dulu baru ya. tahu kalau Bang Billy itu Bentar bisa. dulu, bentar dulu. Saya nggak boleh bohong soalnya. Gak bisa kong kali kong Nih, dong. dikasih tahu nih. Nih. Gua artiin nih. Coba, kok ngomong, nanti aku artiin ke Coba, Aipan. coba. Ngomong. 这个是小笼包、肉白子，还有辣条。 Jadi ini gua kasih tahu, ini somai, ini bakpao, dan ini terbuat dari chicken. Oke. Ini bukan somai. Hokkien sama bahasa Mandarin itu beda ya? Beda, jadi tulisannya mah sama. Ibarat Mandarin itu bahasa nasionalnya yang kepake seluruh Cina. Nah, di tiap provinsi, kayak misalnya provinsi Fujian, dia kayak punya bahasa daerahnya. Di logat mereka dibacanya bukan Fujian, tapi Hokkien. Di provinsi Guangdong di selatan, itu dia punya bahasa lagi, disebutnya Kanton. Jadi Guangdong bahasa Kantonis. Tapi Jadi kalau tuh bisa berapa bahasa? Mandarin, Sunda bisa. ya, Indo, Sunda, Inggris, Mandarin, Thailand. Thailand. Kalian bisa? Cobalah. Coba saya. Angkam. อย่าพูดภาษาไทยด้วยนะครับถ้าไม่พูดภาษาไทยเดี๋ยวเขาบอกว่าก็อยู่ที่กรุงเทพ3 ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่กลับบ้านอีก Ih, kapan-kapan ngobrol sama Jirait tuh cikan Tapi ngomong-ngomong pemirsa nih, katanya kalau dari sini mukanya mirip kayak personil F4 atau FC. Bener gak sih? Oh. Coba kita lihat nih ya. Sampai gak tahu gue nih. Ini. ini bapak lama banget Ini kode Denis. Ya itu Allah. masih nenek, pirang itu ya nenek yang tadi cerita. popo amat Popo. iya Masih sehat Popo? sudah wafat Sudah tahun wafat. lalu Tahun ya Allah masih pakai kalung ini Ya ampun. Umur berapa nih kok? Ih, kok alay banget mukanya. Ini umur berapa kok? di zaman itu rambut gini Ya justru bener. FC. sujud Ya bener. 20. ini enggak malah udah 23 ada ini Lain banget. Kok lagi pulang dari Thailand kan 26 27 lagi Ini rajin sebelum- main itu ya layangan. jadi kejemur ya Ini rambut-rambut vokalis kangen band ini. Lempar. Ini ganteng banget. Masya Ini kok. Allah. Iya. Ini ganteng banget kok. Ini umur berapa? Ini udah malah di... ini 26 lah Ini kalau nggak salah udah di Darut Tauhid. udah sempat Surabaya. udah Oh pulang ini cuman nih lagi udah pakai diketahuin. iya Pantesan Teh Yunda, cie. Lu yang suka duluan siapa sih? Auranya saya yang beda ya. beruntung yang memiliki beliau. Katanya justru perempuan-perempuan itu lagi suka ke Kodenis, tapi justru Teh Yunda yang enggak sama sekali. Ya, orang pertama kali tampilannya kan begitu, aku nggak suka yang di belakang. Yang ini. Aku nggak suka yang belakang. Kalau ini kan udah aura-aura Islamnya udah ada. Tapi kalau dari sekarang umur berapa? Sekarang 32 ke 33. 91 lah ya. Berarti pertemuan pertama sama Teteh umur 2019 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Berarti 27. 27. Ini kan Nih. 27 saya. Ah ini aku nggak Itu suka. lama banget. Ini nih pas masih jadi bandar. Penjahat ini- ini. Iya, ini waktu mafia-mafia Kamboja ya. Lihat tuh. Puluhan juta, 100 juta sehari. 80 juta loh. Lihat tuh. Ya naik turun, kadang lebih, kadang kurang. Iya. Kok waktu itu nggak bagi-bagi kita sih kok? Nah ini. Ini Nah, siapa ini aja papi. nih? Ini papi saya, namanya Lim Sui Hok, panggilannya Ahok. Beneran? Beneran? Iya. Ya. Jadi kamu tuh anak. Beda warga ya, Ahoknya bukan Ahok yang itu. Saya anak pertama. Ini anak kedua, Kodio. Ini anak ketiga, Koeping. Koeping mana pengen kenalan mau Koeping deh. Kenalan. Ini ngomong-ngomong kita udah keliling-keliling nih ya, keliling rumahnya Kodeni sama Teteh Yunda. Ini ngomong-ngomong tujuan utama kita pesantren mana? Iya, dan ini tujuan saya mau makan sebetulnya. Ya silakan. Ini halal pasti ya? Halal. Iya, ya udah kita akan Iya, lihat pesantrennya Koden Muslim sesaat lagi ya. Tetap di FVP Forward Pagi, ketok pintu. Tok 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 tok. Barakallahu fikum, Masya Allah.
Jangan bergerak, jangan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alif, ba, ta, sa. Bener pagi. Apa? Ini kayak pintu Daerah aja. Ini pesantren di belakang rumahnya, gede banget. Tiba-tiba Bruce kesini loh. Oh my god. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa Pak Ustadz sama Teh Yunda nih. Punya Jadi pesantren segini justru luas ini nih. dulu. Ini dulu berdiri. Coba kita lihat. Yuk. Ada berapa ruang kelas di sini tuh? Ini 2, karena kan baru angkatan kedua nih. Oh ini baru Iya. tahun kedua. Iya. Angkatan Tahun pertama kedua. berapa orang? 13. Angkatan kedua orang. Ini gimana? Masih lucu banget, masih lucu banget. Ah tapi emang luas banget dah kalau kita lihat nih ya. Iya. Kalau kita lihat emang Lucu kedua banget. Masih lucu. Nah, kok sekarang kok ya. Harus ada gongnya. Jadi ini ada berapa kelas? Jadi ada berapa kelas? Jadi aslinya. Teh Indah. Aduh lucu banget. Ternyata bener Teh Yunda ya suaminya ternyata lucu juga. Ini pertanyaan serius. Untuk Teh Yunda sama Ko Denis kenapa malah bikin pesantren yang begitu luas tapi mohon maaf sekali lagi rumahnya malah kecil? Lu kalau ngomong suka cepat banget ya. Ya kan tadi kalau sekedar bangunnya rumah dan apa kendaraan, udah beres lah episode yang waktu masih di Thailand. Terus mati bakal. Kasian, sebentar maaf sebelum saya Iya. potong. Kok Denis mah pernah mewah-mewah dulu ini. Istri belum pernah ngerasain loh. Ajak istri dulu Emang mewah-mewah sekarang belum dulu sempat dong. ngerasain kemewahan. Akhirnya kan udah datang episode mewahnya sekarang. Oh iya. Ketika akhirnya udah diuji dari sama-sama sulitnya, akhirnya sekarang ternyata ya mau apapun bismillah. Alhamdulillah visi misi nikahnya sama, pengen sama-sama didakwah, sama-sama pengen jadi kebaikan. Jadi ketika akhirnya ngedahuluin ini pun udah sepakat, nggak ada komplain, nggak ada apa. Tapi ini mah udah bahagianya dunia akhirat insyaallah. Iya. Ngerti. Oh ini ruang kelas Ali bin Abi Thalib. Oh, Angkatan ada pertama. yang ngajar, ada yang ngajar. Ya jangan berisik, ada yang belajar. Izinin Artis, dong. ada artis, Bang Billy. Ada yang ngajar. Kasihan mah lagi itu, mendingan kita jadi pengajarnya gimana? Iya. Izinin dong Oh, ya kita. udah. Ya izinin dong kita Ya jadi udah. pengajar. Coba ya. Angkatan pertama ada berapa orang? 13 nih kayaknya lagi gabung soalnya lagi tahsin. Tahsin. Jadi 20-an orang. Kak Irfan mau ngajarin tahsin? Aduh. Apa aja. Jadi Coba Kan kita lihat pasti ada Mas Galuh ilmu ya. iseng yuk. Sudah ada berapa jumlah Ini ada santri? 20 nih. Ya bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Yuk kita. Ada peci nggak peci? Nggak apa-apa, orang fokus kayak topi Kak Irfan. Udah bismillah. Mudah-mudahan kita bisa jadi pengajar. Doanya apa? Doanya. audisi. Allah barik lana. Al-Baqarah. Coba yuk bismillah. Yuk, bismillah. Masukin. Ya. Kita jadi guru nih. Anak zaman sekarang tuh harus garis keras. Gak boleh ya. Kita yang penting ngasih ilmu, jangan ngasih keras. Jangan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alif, ba, ta, sa. Bak mandi bawa sabun bak. Bak mandi sabun 2 atas tak. Bak mandi 3 sabun atas tak. Sa bilang sa. Digigit lidahnya. Coba yang ini. Bebeknya kosong. Ha. Jangan Bebek senyum-senyum. telur 1. Dia bukan Ajis Gagap ya. Bebek telur 1 dari bawah. Ja. Bebek telur di atas. Ho. Bilang ho. Ho. Masya Allah. Jadi buat anak-anak murid di mana? Nggak boleh. Belakang. Jadi buat anak-anak murid. Assalamualaikum warahmatullahi Masuk. wabarakatuh. Ini pada susah. Alif, bata. Nah. Jim, ha.
Nah, Ustadz Irfan, udah nggak zaman ngajar kayak teriak-teriak kayak gitu. Karena yang memahamkan mereka kan Allah. Tugas kita ngajarnya pakai hati, tulus, ikhlas, nanti Allah yang pahamin mereka. Ngajar pakai mulut sih. Iya. Kayak gua dong baik-baik ngajarin adik-adik. Oh gitu. Harus yang baik-baik Oke, kerjanya. saya coba Ngajarnya. ngajar pakai hati. Ngomong begitu. Ngomong. Nah, Masya Allah. Lebih lembut, Dia kan lebih nggak ngerti, lembut, nggak lebih tahu. lembut Kak Irfan. Kalau kita lihat memang adik-adik kita nih muka-mukanya memang muka-muka yang soleh dan soleha ya. Amin. Muka-muka yang pintar, Ulama yang insya Allah semua, kedepannya insya Allah. menjadi orang yang sukses ya. Masya Allah. Kalau udah jadi siapa ulama ini? udah sukses, doain guru-guru kita ya ini ya. Insya Allah. Guru-guru ini masih muda juga. Murid, lagi belajar ngajar ikut. Tadi kan gurunya gini, tuh. Ini guru-gurunya Kak Irfan. Bapak guru nggak ada? Itu. Bapak guru. Oh iya. Halo Pak. Maaf ya, kirain pengantin sunat itu. Sudah dari mana? Maaf banget tadi ya. Iya. Ibu guru, Bapak guru tadi kita cuma bercanda-bercanda ya. Iya. Mendingan kita bikin kuis yuk. Oh, ada Kita kuis bagi hadiah nih. yuk. Iya. Coba. Kita bikin 2 kelompok. Oke, Ya. coba diaturin. Coba. Bersiap ya. Orang pertama. Konsentrasi. Berapa jumlah surat Al-Quran? Oke. Boleh yang kasih tahu. 114. Bagaimana awal, betul nggak? Benar. 50.000 rupiah. 50.000 rupiah. Ayo, maju. Ente nggak mandi kayaknya ya? Iya. Siap. Pokoknya nggak boleh yang kasih tahu ya. Iya. Siap. 50.000 yang kedua. Pertanyaannya gampang. Aduh, ini terlalu gampang banget. Berapa sih jumlah juz dalam Al-Quran? Iya. Betul. 50.000 rupiah. Harus lebih aktif. Jangan malu ya. Ini Ayo kan- semangat. Ayo fokus, semangat. Nah, Selepet dulu aja. ini santri Quran. Quran. Ini harus semangat dong. Surat apa yang terpendek dalam Al-Quran jumlah ayatnya? Jumlah ayat paling sedikit jumlah ayatnya. Iya. Surat Surat apa? Al-Kautsar. Iya Ya. benar. Coba bacain nak. Coba tahun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Iya, 50.000 rupiah. Oke, lanjut. Siap ya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia. Jangan yang kasih tahu. Sungai. Di India. Sungai. Yang ada di India. Sungai Nil. Kayak nggak yakin. Benar atau tidak? Salah ya? Emang apa yang terpanjang? Nil itu kurang panjang. Yang paling panjang itu Nil. Oh, iya. Betul. Jawabannya betul. Ini. 50.000 rupiah. Tadi yang ada di India kan? Oke, siap ya. Siap. Banyak masalah banget. Nah, dia mah tenang dia, kalem. Tenang. Iya, tenang. Iya. Mudah-mudahan bisa bayar utang dari dia. Ini pertanyaan mengenai hewan. Oke. Berapa jumlah kaki laba-laba? 8. Oke, betul. Kalau ada masalah cerita sama kita ya. Ya. 50.000 rupiah. Lanjut. Nih, antum belum dapat 50.000 rupiahnya nih, balik lagi nih. Udah, geng cewek sekarang, cewek lawan cewek. Cewek lawan cewek. Ayo. Oke, pemirsa, saatnya cewek melawan cewek ya. Iya, tenang. Gak usah Permainan stres, seperti tadi ya. Iya, benar. Yang bisa menjawab akan mendapatkan 50.000 rupiah. Kota, mengenai kota nih. Maju sedikit. Kota, maju sedikit. Kota manakah yang mendapat julukan kota hujan? Mukanya jadi gini. Bogor, ya benar. 50.000 rupiah. Ejaan Bogor kayak gimana? Bogor. Ejaan Bogor kayak gimana? Salah. B-A-T-A-G-O-R. Batagor. Salah ya? Iya. Oke. Jika awan berwarna biru,
Kapas pun berwarna putih. Maka sapi minumnya apa? Air apa? Air putih kata dia. Air. Betul. Ini tuh tadi kan awan warna putih. Terus apa lagi? Kapas. Kapas warna putih. Sapi minumnya apa? Demi Allah, gue dalam hatiku susu. Sumpah, susu gue tadi. Pas gue pikir-pikir. Tadi yang mana? Bener. Rp50.000. Irfan Hakim lahir tanggal 15 Oktober 75. Berapa usia Irfan Hakim di bulan November di tahun 2024? Jadi kak umurnya 50 berapa tahun dan berapa bulan tuh? Dikurang 1975 sama dengan 4 ngintip ke 1 sini. 9. Ini sisa 1 pinjam sini. Pinjam lagi ke sini. Jadi 12. 12 kurang 7. 4. Ini sudah coret. Jawabannya ini bulan Oktober. Di bulan November berapa tahun usianya? Jadi 49 tahun berapa bulan? 49 tahun 1 bulan. Kan Oktober, November, 49 tahun 1 bulan. Lanjutkan ayat berikut ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Belum. Emang lanjutin belum, Mak? Belum. La a'budu ma ta'budun. Ya. Terus? Wala bidang ma'aba. Terus? Wala antum abidun ma'abud. Walakum dinukum waliy. Benar. Rp50.000. Iya. Seru ya? Seru banget nih. Pinter-pinter ya. Iyalah. Itu kan karena. Tapi sapi minumnya susu ya? Ya, tapi susu tuh tadi. Yaudah kalau gitu, ini pesantren sudah ada, alhamdulillah rumah juga sudah mewah luar biasa. Cita-cita mau bikin apa lagi? Lu masjid, insya Allah. sama sekolahnya diperluas. Depan itu ada rencana tuh yang tanah 3.410 meter pengen dijadiin masjid. Kita akan cerita tentang cita-cita yang belum terwujud. Tapi sebelumnya bersama maaf. dengan Kokoh ya. Kan kalau segala sesuatunya kalau kita memberikan rezeki kan ikhlas dari hati. Betul. Jangan dinilai dari nilainya gitu loh. Insya Allah niat baik, sisa hadiah dari saya pribadi buat ngebangun masjid dan lain-lain. Gak apa-apa kan yang penting udah dinilai. Itu duit siapa? Ya kan gue nggak usah ngomong dari siapa punya siapa. Bismillah ya mudah-mudahan jadi pahala. Bismillah. Maaf ya, maaf. Jangan Ini diomong. diwakafin ya. Ya jangan diomongin kalau misalnya punya gue ya. Bismillah. Kita akan ngobrol tentang cita-cita yang belum terwujud ya. Mudah-mudahan segera diwujudkan oleh Allah ya. Bismillah, amin. Sesaat lagi tetap di FPP Forever Pagi. Ketok pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum, kalau aku mau nanya nih, kalau seandainya aku nemuin uang di kantong saku celana suami aku, itu tuh sebenarnya boleh kita ambil atau harus dibalikin dulu? Gimana tuh kok? Ya, masih di Fayar Pagi. Di suasana Arab. Oke, sebelum kita ngomongin tentang masjid, ini adalah salah satu cita-cita terbesar juga dari Kodanism nih. Ini ada satu hidden gem di rumah ini katanya. Ini Mihrab. mihrab, tempat kita bersujud. Tempat Di kita tiap bermunajat. rumah itu sebaiknya ada tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Oh ya, di satu sudut itu siapin itu ya. Dimanapun sebetulnya bebas. Kalaupun rumahnya terbatas pun ya di salah satu pojokan kamar baca Qurannya di situ, sholatnya di situ. Di situ tuh Ya, apa pengaruhnya? Jadi ini dicontohin oleh Maryam ya di surat ke-19, beliau itu punya mihrab. Mihrab itu tempat di mana beliau selalu beribadah, yang di situ akhirnya tempat beliau bermunajat, bahkan mukjizat-mukjizat Allah juga datangnya di situ. Jadi dikhususin jadi tempat
yang sebetulnya ini dari Allah itu, yang bumi dihamparkan khusus untuk ibadah, tempat ini diakuin oleh kita nih, katanya rumah kita, karena aslinya dari Allah, tapi tetap ini ada tempat yang kita khususkan untuk Allah. Allah kan nggak pernah minta banyak, kita dikasih 24 jam juga cuma walaupun istilahnya kontrakan tadi 600.000 sebulan, minimal ada satu tempat sujud di situ gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih saya, maaf ya, di sini kan kalau ada muka nama oke lah, tapi di sini ada baju-baju pria. Apakah sholat kita tuh harus selalu pakai baju khusus atau gimana? Sebetulnya adab aja. Kita kalau ketemu bos yang sama-sama manusia, sama-sama hamba juga, kita bisa dandan rapi, terbaik. Ini mau ketemu Allah yang nentuin takdir kita baik buruknya. Kita masa kita biasa-biasa aja gitu. Masih rezeki kita. Iya, adab aja ini Mas. Bahkan sederhana kayak misalnya kita bangun tidur dalam keadaan mungkin mulut kita kurang wangi gitu ya. Kita aja mau ketemu orang, ketemu presiden, artis gitu. Kita sikat gigi dulu. Masa ketemu Allah dalam keadaan mohon maaf mulutnya masih bau, terus pakai baju yang seadanya. Kita harus penampilan terbaik gitu. Kalau kayak gitu diterima apa enggak? Ya masalah terima atau tinggal Itu hak POP itu. Luar biasa, kita banyak nanya, tapi katanya yang di rumah juga banyak nanya juga. Yuk, kita pindah yuk. Ayo. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Nih rakyat, sudah sampai di ruangan ini lagi. Ini ada sebuah rencana besar katanya, ingin mendirikan masjid. Insya Allah, Kak Irfan. Iya. Dengan seluas berapa? Berapa? Di situ sebelah 3.410 meter. Wow. Kan buat supaya biar ada sekolahnya juga. Yang kita tadi mainkan masih SMP tuh. Sebentar ya, orang tuh kadang-kadang ya, ada 3.000, bikin rumah aja dulu deh. Ini mah ada rumah tiba-tiba mikirnya justru sekolah dulu, baru rumah. Sekarang ada lahan, insya Allah udah dibebaskan belum? Masih nabung. Masih nabung. Teman-teman juga jemaah lagi pada nitipin, lagi kita kumpulin aja untuk Aduh, mudah-mudahan ya, bebasin lahan. semeter berapa di sini? 1,8 juta. Gede dong, 3.000. 3.410. Kurang lebih 6 miliaran. 6 M. Itu tanahnya doang. Tanahnya doang. doang. Rencana masjid plus pesantrennya juga di sana Di juga. situ sekolahan, kantor Rencananya dakwah. sih TK sama SD karena ini udah ada SMP-nya Kak Irfan. Iya. Jadi jamaah-jamaah juga lagi patungan berebut fastabikul khairat ya, berarti berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Mohon doanya. Mudah-mudahan ya yang nonton ya. Jadi Insya Allah, bisa insya Allah. ikut ya. Doakan dan juga ayo kalau mau ikut berpartisipasi ya. Tafadhol, Target cita-cita berapa tahun ke depan? Kita sama tuan tanahnya ditargetin Maret, kalau bisa udah lunas semua Maret tahun depan. Udah ada pembayaran? Udah baru dibebasin yang 506 meter. Jadi dia 3.410 itu dipecah 4 sertifikat. Kita udah bayarin, ditalangin dulu yang 500 meter. Aduh, mudah-mudahan ya banyak rezeki ya. Aslinya yang beli mah Allah, kita cuma jadi jalan. Oh, Kalau niat baik mah insya Allah pasti ada jalannya Pasti ada lah. jalannya. Pasti ini orang-orang yang lagi nonton nih pasti ada niat baik, hati yang baik untuk ya saling mendapatkan pahala insya Allah. Apalagi Aifan, saya tahu banget hatinya dia. Nih, mohon maaf nggak perlu diomongin ya. Saya tahu banget nanti juga akan di belakang kamera dia pasti insya Allah. Dari hatinya udah kelihatan. Pasti sih dari hati udah kelihatan banget. tengah kenapa hatinya ke sini? Sini. Insya Allah, mudah-mudahan Aifan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kak Billy enggak? Insya Allah. Dan ke Kak orang-orang Billy pengen jodoh kan? Nah, kalau bisa tuh bangun rumah Allah, nanti Allah bangunkan rumah tangga untuk Kak Billy. sujud lagi. Kali ini di sofa tapi. Pindah-pindah. Mudah-mudahan dijabah ya Allah. Amin. Nah, ini dari tadi kan Billy tuh banyak nanya banget. Nih banyak juga yang pengen bertanya langsung ke Kode Nislim ya. Nih, salah satunya yang ini nih. Assalamualaikum Ko, mau nanya Ko, kalau kita ngedenger gosip nih dari ibu-ibu yang lagi pada bergosip di tukang sayur, nah hukumnya gimana itu, kita ikut dosa apa kagak Ko? Tapi kalau nggak didengerin sayang, didengerin bagaimana? Tolong ya Ko, makasih Ko. Oke, kau gimana tuh? Kau gitu? Dengar doang. Jadi nggak niat bergosip, lagi belajar sayur tiba-tiba itu terus dengerin gitu, tapi nggak disebarin lagi. Iya. Nah kalau itu ibu-ibu, kalau misalkan Aifan nih denger orang gosip nih, dia mah denger doang. Ntar tiba-tiba juga ngikut gosip tuh. Gak sengaja, gak niat. Ya kita tidak memilih ada di kondisi itu, tahu-tahu gitu, dan kita kalau bisa menghindar ngehindar,
Dan sebetulnya kita kan niatnya cuma pengen beli sayur ya. Makanya Nabi udah ngingetin Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, jadi semua yang kita lihat, semua yang kita sentuh, apa yang terbesit di hati baru jadi dosanya nanti kalau kita lakuin sesuatu itu. Kita terbesit di hati, oh ternyata dia begitu. Atau kita ngelihat orang, ih bajunya gitu. Tadinya kita pengen julitin tapi nggak jadi. Kalau nggak jadi perbuatan, cuman terbesit di hati sama di pikiran, itu insya Allah tidak akan dihisab. Di komentar di sosial media gitu, kalau cuma ketik tok julit, tok itu dosa. Tetap aja kan dari tetap kita. aja. Cuman media aja kan. Masalahnya ketikan sama mulut itu, teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau isinya udah baik, keluar juga pasti baik. Kalau keluarnya yang maki-maki mencak-mencak ya bisa jadi hati kitanya yang bermasalah. Yang bermasalah hatinya yang mencak-mencak itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yo, Pertanyaan ini dia kedua ini nih. Assalamualaikum, aku mau nanya nih, kalau seandainya aku nemuin uang di kantong saku celana suami aku, itu tuh sebenarnya boleh kita ambil atau harus dibalikin dulu? Gimana tuh kok? Iya, istilah istri itu punya hak atas suami. Dulu Hindun bertanya kepada Nabi terkait suaminya ya, Abu Sufyan, terkait bahwa memang suaminya itu qadarullah dalam hal itu memang pelit. Boleh nggak ngambil? Ini bukan nemu nih, ngambil malah. Kata Nabi malah diizinkan, boleh, tapi sesuai keperluan. Jadi jangan malah ya lebih dari Jangan yang ngerampok. dibutuhkan. Dan juga menyesuaikan dengan kemampuan suaminya. Ngambil tanpa izin juga nggak masalah ya? Di situ bahkan disebutkan tidak izin. Tidak izin karena istilahnya benar-benar ngambil karena Oke, itu. suaminya, tapi dalam hal itu si suami memang nggak memberikan haknya istri. Nafkah ya nggak beri. Itu namanya istri yang pintar mencari uang. Iya. Di dompet suami. Iya, di saku suami. Karena kan gini, dompet suami. kalau kata bukan kata zaman orang dulu bilang ya, mungkin sampai sekarang juga seperti ini. Karena uangnya istri, uangnya suami, uang istri, uangnya suami ya buat istri itu kan, bukan sih? Bener sih? Itu konsep itu boleh nggak sih? Masya Allah, sebetulnya sah-sah aja karena saya meyakini juga kalau kita makin baik ke istri, justru Allah juga makin baik juga ke kitanya. Kadang yang pelit sama istri juga bisa jadi cuman kurang cukup yakin bahwa kalau kita ngasih lebih ke istri, Allah bakal ngasih lebih banyak lagi. Kalau kita ngebaik gaya di situ itu berkah juga ya? Iya, dan memang kan ada urutannya ya dalam urusan sedekah. Kalau misalnya kita punya uang, terus kita pengen ngasih, ada urutannya kayak istri dulu, atau ke keluarga dulu, ke anak-anak dulu, ya itu ada urutannya di Al-Baqarah 215. Jadi nggak boleh langsung ke orang luar, tapi yang di dalam terbengkalai. Oke. Ada haknya. Wih, banyak ilmunya ya. Intinya kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau nonton FVP nggak ada pilihan, harus nonton terus. Tapi kasih kita pilihan artis siapa yang kita bisa datengin lagi. Oke, tulis di Instagram kita. Betul, ini dia di @fyp_trans7. Ya, dan saksikan kita terus ya. Senin sampai Jumat jam 8:30 hanya di Trans7. Terima kasih, berkah semuanya. Mudah-mudahan lahir lagi. Kehamilannya lancar ya sampai kelahiran. Oke, dadah, assalamualaikum, bye-bye.